يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Kemudian ada 19 keutamaan Al-Quran. Ini disebutkan di dalam hadis. Sebagian ulama mengatakan ini hadis Rasulullah SAW. Dan sebagian ulama mengatakan ini bukan hadis Nabi, tapi ucapan Sayyidina Ali. Ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang mana saja ya sama. Hadis Nabi, ucapan Nabi. Kalau ucapan Sayyidina Ali, berarti beliau juga dapat ilmu dari Nabi. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsirnya, beliau lebih cenderung mengatakan ini adalah ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ibnu Katsir dalam tafsirnya lebih cenderung mengatakan ini adalah ucapan sahabat Ali bin Abi Thalib dan dipuji oleh beliau. Wa huwa kalamun hasanun sahih. Dan ini adalah ucapan yang baik lagi benar, sahih. Ketika itu ada satu orang yang bertanya ketika sudah terjadi fitnah. Kalau sudah terjadi fitnah, apa solusinya? Mal makhraj. Jalan keluarnya bagaimana ketika kita berada di fitnah? Kayak kita sekarang kan zaman fitnah kan? Lalu kata sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kitabullah. Solusinya adalah Al-Quran. Lalu beliau menyebutkan 19 keutamaan Al-Quran. Dan ini pembahasan kita. Yang pertama-tama kata beliau, fihi naba'u ma qablakum. Di dalam Al-Quran ada berita-berita umat-umat sebelum kamu. Jadi di Al-Quran itu ake cerita umat-umat sing biyen-biyen. Dan itu cukup pelajaran bagi kamu. Bahwa orang kalau gini akibatnya gini, orang kalau gini akibat gini. Itu pelajaran. Yang kedua, wa khabaru ma ba'dakum. Di dalam Al-Quran ada kabar-kabar tentang orang yang setelah kamu nanti. Atau tentang apa yang terjadi setelah kamu nanti. Jadi Al-Quran itu isinya menceritakan nanti yang terjadi itu apa. Termasuk hari kiamat, termasuk proses kiamat, sampai termasuk tanda-tandanya dan surga dan neraka. Lengkap kabeh. Semua yang akan terjadi sudah diterangkan di Al-Quran. Termasuk fitnah-fitnah akhir zaman. Kemudian yang ketiga, wa hukmu ma bainakum. Al-Quran itu adalah pemutus perkara di antara kamu. Al-Quran menjelaskan mana iman, mana kafir. Mana taat, mana maksiat. Mana halal, mana haram. Al-Quran menjelaskan tentang syariat-syariat Islam. Lengkap semuanya. Kemudian yang keempat, wahwal faslu laisa bil hazli. Al-Quran itu adalah pemisah antara yang hak dan yang batil. Sudah pemisah antara yang hak dan yang batil. Antara yang mendapatkan ganjaran dan yang mendapatkan azab. Dan Al-Quran itu bukan main-main. Al-Quran itu serius guduk guyonan. Ya serius, bukan main-main. Semuanya hak, tidak ada batil sedikit pun di dalamnya. Kemudian yang kelima, man tarakahu min jabbar qasamahullah. Orang yang meninggalkan Al-Quran tidak mau mengimani dan mengamalkan Al-Quran karena kesombongannya, maka pasti dia akan dibinasakan oleh Allah.
Jadi orang yang tidak mau mengimani Al-Quran, tidak mau mengamalkan Al-Quran karena kesombongannya, maka dia pasti akan dibinasakan oleh Allah. Kemudian yang keenam, wa man ibtaghal huda fi ghairihi adallahu Allah. Barang siapa yang mencari petunjuk, mencari hidayah pada selain Al-Quran, pasti Allah sesatkan. Jadi kalau orang cari petunjuk di kitab-kitab lain selain Al-Quran, pasti Allah sesatkan. Karena petunjuk ada di Al-Quran. Yang nomor berapa sekarang? Yang nomor 7. Wa huwa hablullah al-matin. Dan Al-Quran itu adalah merupakan tali Allah yang kokoh, yang tidak akan pernah putus. Jadi kalau kamu ingin sampai ke Allah, harus punya pegangan tali. Dan tali yang tidak bisa putus Al-Quran. Sampai kamu ke Allah. Kalau selain Al-Quran, tidak bisa sampai ke Allah. Karena boleh jadi talinya apa? Putus, tidak sampai. Kemudian yang ke-8, wa huwa dzikrul hakim. Dan Al-Quran adalah merupakan nasihat yang penuh dengan kebijaksanaan. Kepingin nasihat Al-Quran. Nasihat yang penuh dengan hikmah. Yang ke-9, wa huwa siratul mustaqim. Dan Al-Quran adalah merupakan jalan yang lurus, tidak bengkok-bengkok. Kamu kalau ikut Al-Quran, kamu lurus, tidak bengkok-bengkok. Kemudian yang nomor ke-10. Wa huwa alladzi la tazighu bihil ahwa. Al-Quran itu adalah, kalau kita mengikutinya, maka hawa nafsu tidak akan bengkok. Tidak akan menyimpang, tidak akan menyeleweng. Jadi hawa nafsu kita kalau ikut Al-Quran tidak akan menyeleweng hawa nafsu. Tapi hawa nafsu kita selalu apa? Selalu lurus. Karena hawa nafsu kita ikut apa katanya Al-Quran. Karena kalau kita tidak ikut Al-Quran nanti hawa nafsunya ya condong ke sana, condong ke sini, nyimpang dan nyeleweng. Jadi kita tidak akan menjadi orang yang ahlul bid'ah. Nah, ahlul bid'ah itu yang nyimpang dari ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang nomor ke-11. Wala taltabisu bihi al-alsinah. Di antara maknanya, Al-Quran itu tidak sulit di lisan. Membacanya gampang, mempelajarinya gampang, walaupun bukan orang Arab. Tidak sulit di lisan. Masih butuh wong Arab. Lek belajar Al-Quran gampang. Bahkan tidak sedikit orang yang non-Arab justru lebih fasih dari orang Arab. Nah, Indonesia berapa kali juara MTQ internasional? Kemudian juga di antara maknanya pula tidak akan tercampur di antara Al-Quran antara hak dan batil. Ya jelas, gamblang. Tidak akan tercampur mana yang hak, mana yang batil. Karena dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor ke-12. Wala yashba'u minhul ulama. Ulama tidak pernah kenyang dari Al-Quran. Artinya Al-Quran ini walaupun sudah ditafsirkan seperti apapun, ternyata masih belum bisa mengungkap ya, inti semua yang diinginkan daripada Al-Quran. Ini ada 1000 kitab tafsir, 1000 ulama menafsirkan. Ya, ternyata masih ada tafsir yang belum terungkap. Sehingga ulama tidak pernah kenyang. Betul. Kami itu sering hadir di majelisnya guru kami, Syekh Utsaimin. Di satu pengajian, beliau menafsirkan satu ayat. Selesai. Di majelis yang lain, beliau menafsirkan ayat itu, tafsirnya beda. Karena apa? Karena kemarin Allah membuka untuk beliau tafsir ini.
Sekarang Allah buka untuk beliau tafsir yang ini. Begitu seterusnya. Sehingga tidak pernah tuntas Al-Quran. Karena apa? Al-Quran adalah sifat Allah. Sifat Allah adalah bagian dari zat Allah. Sebagaimana zat Allah tanpa batas, demikian pula sifat Allah tanpa batas. Sehingga ulama ketika baca Al-Quran, belajar Al-Quran, mengungkap Al-Quran, nggak bisa kenyang. Karena apa? Selalu ada yang baru. Kemudian, wala yakhluq an kathratir rad. Itu bisa dibaca yakhluq, bisa dibaca yukhliq, bisa dibaca yakhlaq. Semuanya betul. Dan Al-Quran itu tidak bisa usang walaupun banyak dibaca. Jadi artinya orang baca Al-Quran, belajar Al-Quran itu tidak pernah bosan. Karena selalu ada yang baru. Selalu menemukan sesuatu yang baru. Dan selalu mendapatkan kenikmatan yang baru. Kita sudah hatam 1000 kali. Kita nggak bosan. Kita ngaji lagi menemukan sesuatu yang baru. Merasakan kelezatan yang baru lagi. Kemudian yang ke-14. Wala tangqadi ajaibuh. Dan tidak pernah habis keajaiban Al-Quran. Ya, hal-hal yang menakjubkan di Al-Quran itu tidak pernah habis. Ya, banyak hal-hal yang menakjubkan. Kita kalau baca Al-Quran, waduh luar biasa. Kemudian yang nomor ke-15. Huwaladzi lam tantahil jin id sami'athu hatta qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih. Al-Quran ini adalah yang jin ketika mendengarnya, maka jin tidak bisa berkata apa-apa. Jin hanya mengatakan, sungguh kami telah mendengarkan Al-Quran yang penuh dengan keajaiban, yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, maka kami pun beriman kepada Al-Quran. Jadi jin ketika dengar Al-Quran, jin nggak bisa ngasih komentar apa-apa. Jin hanya bilang apa? Wah, ini kitab yang ajaib, menakjubkan. Ini membawa kepada jalan yang lurus. Kami beriman. Ya, itu sebagaimana difirmankan oleh Allah di surat Al-Jin. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW baca Al-Quran, itu jin dengar. Itu jin langsung apa? Langsung takjub. Wah, luar biasa kitab ini. Ajaib. Ini kitab ini membawa ke jalan yang lurus. Kami beriman. Jadi maksudnya, awakmu ojo kalah karo jin ngono lho. Wong jin ae percaya mbek Al-Qur'an. Jin melo Al-Qur'an, awakmu gak gelem. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ke-16. Man qala bihi shadaq. Orang yang berbicara dengan Al-Qur'an, yang menghabarkan Al-Qur'an, pasti dia benar, gak mungkin salah. Yang dibicarakan benar, kabar yang dibawa benar, gak mungkin salah. Wa man amila bihi ujir, nomor 17. Orang yang mengamalkannya pasti mendapatkan ganjaran. Ya jelas. Mendapatkan ganjaran dunia akhirat. Nggak rugi dunia akhirat. Kemudian yang nomor ke-18. Waman hakama bihi adal. Orang yang berhukum dengan Al-Quran. Yang memutuskan perkara dengan Al-Quran. Pasti adil. Nggak mungkin zalim. Karena Al-Quran mengajak kepada kebenaran. Dan yang terakhir. Waman da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim, atau juga bisa dibaca wa man da'a ilaihi hada ila siratim mustaqim. Orang yang mengajak kepada Al-Qur'an, maka orang yang ngajak itu diberi petunjuk ke jalan yang lurus, atau orang yang mengajak kepada Al-Qur'an berarti dia mengajak ke jalan yang lurus. Jadi maknanya dua. Kalau kita ngajak kepada Al-Qur'an berarti kita berada di jalan yang lurus, dan berarti kita ngajak orang untuk berada di jalan yang lurus. Subhanallah. Lalu kata sahabat Ali, khudha ya A'war,
kamu ambil ini solusi ini. Kamu ingat-ingat, kamu apalkan. Jadi solusinya adalah Al-Quran. Tapi sekali lagi, Al-Quran jangan difahami dengan pemahaman yang salah. Sehingga kemarin sebelum saya terangkan ini, saya bahas dulu tentang kaum Khawarij. Yang mereka apal Quran. Quran tidak pernah lepas dari mulutnya. Tapi mereka tersesat. Bahkan mereka disebut sebagai anjing-anjing neraka. Hati-hati.